Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 3. Saya Adam Ramadhani. Saya Titian Fajri. Saya Dini Mariani. Saya Mary Hera Agustina. Saya Abi Apres Yunus. Kami mau bahas apa sih? Hubungan Piagam Madinah Dengan hak asasi manusia. Serta teori dan isunya. Let's check it out! Hai teman-teman, perkenalkan saya Adam Ramadhani dan kali ini saya akan membahas materi tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama ada hakiki, yang artinya ada pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua ada universal, artinya hak itu berlaku untuk semua orang. Yang ketiga ada permanen dan tidak dapat dicabut. Dan keempat ada tak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak. Halo, aku Dini Mariani akan membahas materi Piagam Madinah berkaitan dengan hak asasi manusia. Piagam Madinah sendiri yaitu sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh Nabi Muhammad SAW pada Madinah pada tahun 622 Masehi. Piagam Madinah ialah dokumen yang menjamin hak-hak semua warga Madinah dan menetapkan kewajiban-kewajiban mereka di bawah kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya mencakup kaum Muhajirin dan Ansor saja, tetapi di dalamnya pun juga mencakup kaum Yahudi. Piagam ini juga mencakup semua kabilah di Madinah, terutama ditetapkannya Piagam Madinah tersebut untuk membina kesatuan hidup berbagai golongan warga Madinah. Di dalam piagam tersebut dirumuskan tentang diantaranya yaitu perdamaian, kerukunan beragama, hubungan antar kelompok, dan kewajiban mempertahankan kesatuan hidup. Pembubaran Jemaat Gereja Mawar Sharon yang berlokasi di Binjai, Sumatera Utara pada Jumat 19 Mei 2023 lalu, yang dibubarkan paksa oleh warga sekitar saat sedang beribadah. Peristiwa itu terjadi karena gereja tersebut menggelar ibadahnya di lokasi yang tidak memiliki izin untuk dijadikan sebagai tempat ibadah. Sekretaris Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI, Pendeta Hendrik Lokra mengecam pembubaran paksa ibadah tersebut dan meminta pemerintah segera mengeluarkan izin untuk tempat tersebut dijadikan sebagai tempat ibadah. Peristiwa tersebut juga mendapat kecaman dari Komisi 8 DPR RI yang menyatakan merusak kerukunan umat beragama di Indonesia. Menyusul adanya pembubaran paksa tersebut, Menteri Agama menyediakan kantor Kementerian Agama Kota Binjai, Sumatera Utara sebagai tempat ibadah sementara untuk jemaat Gereja Mawar Sharon. Beliau menyampaikan, kantor Kemendak boleh dipakai sebagai tempat ibadah hingga rekomendasi wali kota dan kelurahan turun. Selain itu, beliau juga menyampaikan masih banyaknya penolakan pendirian rumah ibadah agama tertentu menunjukkan pentingnya moderasi beragama. Dengan moderasi beragama, umat mayoritas tidak akan semena-mena dengan kaum minoritas. Beliau bahkan menyatakan semakin mendalami agama yang dianutnya, umat akan semakin toleran terhadap perbedaan yang ada. Jika masih ada intoleransi, maka artinya umat belum mendalami agama secara seutuhnya. Pembubaran paksa ini berdampak negatif terhadap keamanan dan kerukunan beragama masyarakat setempat. Insiden ini juga dapat membuat kelompok agama lain enggan menjalankan keyakinan mereka secara bebas dan damai karena mungkin takut akan serangan serupa. Terkait dengan isu yang baru saja dipaparkan, tentu saja kelompok kami memiliki solusi terhadap isu tersebut. Yang pertama, mengubah izin pembangunan dari izin usaha menjadi izin rumah ibadah. Karena pada awalnya, mereka mendirikan ruko tersebut dengan izin usaha.
Tetapi kenyataannya lantai 2 dari ruko tersebut dijadikan rumah ibadah. Maka seharusnya dari awal mereka mendirikan ruko tersebut dengan izin rumah ibadah, bukan izin usaha. Yang kedua, mencari tempat yang strategis untuk pembangunan rumah ibadah. Karena mayoritas penduduk sekitar rumah ibadah tersebut yaitu beragama Islam. Mungkin lebih tepat jika didirikan di pemukiman yang mayoritas penduduknya beragama Kristiani. Dan yang terakhir, melakukan diskusi terlebih dahulu. Maksudnya adalah, seharusnya masyarakat melakukan diskusi atau musyawarah terlebih dahulu, jangan langsung membubarkan jemaat yang sedang ibadah. Karena kita tidak boleh mengganggu orang lain dalam beribadah, baik orang yang beragama sama dengan kita maupun orang yang berbeda agama. Dan seharusnya ketua masyarakat setempat mendiskusikan dengan ketua rumah ibadah tersebut untuk mendapatkan hasil mufakat, bukan asal membubarkannya. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari isu dan permasalahan tersebut adalah alangkah baiknya kita melakukan musyawarah dahulu di mana kesalahan dan bagaimana solusinya, bukan langsung membubarkannya dengan begitu saja. Sebagai seorang yang beragama Islam, kita harus menghargai perasaan agama yang lain dan tidak melakukan pelanggaran HAM yang telah ditetapkan. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kita. Udah paham kan? Paham dong. Sekian, terima kasih, dan jangan lupa buat Like, share, komen. And subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!